welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series terbaru dengan judul Sugar Daddy. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Sugar Daddy episode 9. Derry dan Pinkan sangat syok saat bertemu dengan Okan. Saat Derry mencoba menjelaskan, namun Okan langsung mengatakan, "Kan aku udah bilang, Pak," dan langsung pergi meninggalkan Derry. Karena hal itu, Pinkan langsung meminta Derry untuk mengejar Okan. Awalnya Derry mengkhawatirkan Pinkan, namun Pinkan mengatakan jika dirinya bisa naik taksi. Yang penting kamu kejar Okan dulu. Nah, karena hal itu, Derry langsung pergi meninggalkan Pinkan dan mengejar Okan. Saat tiba di rumah, Derry mencoba menjelaskan ke Okan jika dirinya dan Pinkan tidak mempunyai hubungan apa-apa. Namun Okan mengatakan, "Kok bisa Papa dekat sama perempuan lain setelah apa yang Papa lakuin ke Mama? Papa itu terlalu sibuk sama kerjaan Papa dan gak peduli Mama sakit sedikit pun. Papa ingatkan dulu waktu Papa ngebiarin Mama untuk naik motor sendirian, padahal Papa tahu Mama belum bisa nyetir. Tapi apa yang Papa lakuin? Papa ngebiarin Mama. Papa gak ngelarang Mama. Aku lihat sendiri, Pa. Dengan mata kepalaku sendiri. Aku, Pa. Aku sendiri yang bawa Mama ke rumah sakit. Aku sendiri yang lihat Mama kesakitan. Dan aku sendiri yang lihat Mama sekarat. Aku sendiri yang lihat Mama sekarat. Papa di mana saat itu? Papa nggak ada di samping Mama. Papa nggak pedulikan Mama. Aku aja masih ingat kejadian itu. Kok Papa dengan pedenya jalan-jalan dan senang-senang sama cewek lain dan ganti-ganti terus. Emang dari awal Papa nggak pernah cinta sama Mama." Nah, mendengar perkataan Okan, Derry pun mengatakan, "Okan, stop bicara dan berpikir seperti itu. Aku kehilangan Mama udah seperti kehilangan dua-duanya. Nggak berasa punya Papa." Derry yang mendengar semua perkataan Okan sangat sedih dan tidak bisa menampung air matanya lagi. Derry duduk termenung di kamarnya dan teringat momen di mana dirinya, Okan, yang memberi kejutan untuk istrinya berupa sepeda motor. Suasana hangat tergambar di keluarga kecil itu. Namun naasnya, hal tersebut malah membuat Derry kehilangan istri tercintanya. Derry dan Okan sama-sama teringat momen tersakit mereka. Malam itu, Aurel menelpon Okan, bertanya kenapa Okan tidak datang tadi siang untuk mengerjakan tugas. Nah, karena hal itu, Okan hanya mengatakan, "Maaf ya, nanti kalau ada tugas yang belum selesai, gue kerjain." Nah, mendengar suara Okan yang nampak sedih, Aurel bertanya apakah Okan baik-baik saja. Tak lama Okan meminta Aurel untuk menemaninya. Mereka pergi ke suatu tempat. Nah, di sana Okan meluapkan semua kekesalannya. Saat itu Aurel memberikan minuman dan bertanya, "Sampai kapan Okan seperti ini? Diam-diaman sama bokap lo?" Okan mengatakan, "Udah biasa, 5 tahun gue kayak gini." Mendengar hal itu, Aurel pun mengatakan, "Tetap aja, masalah itu harus diselesaikan. Soalnya, pengandaian itu tidak ada gunanya. Andaikan bokap gue gini, andaikan bokap gue gitu, kayak nggak ada gunanya. Emang lo ngerasa lebih baik seperti ini?" Okan pun menjawab, "Lebih sakit sih. Ya mungkin bokap lo juga ngerasa gitu. Kalian lagi sama-sama terluka." Okan menjawab, "Di mata gue, dia tetap salah." Dia tetap salah. Saat di kosan, Aurel merasa tidak enak badan. Aurel mencoba menghubungi papanya, namun papanya tidak mengangkat teleponnya. Tak habis cara, Aurel langsung mengirimkan pesan ke papanya. Karena tak ada jawaban, Aurel langsung pergi ke rumah sakit sendirian. Tak lama Aurel mengirim pesan ke Derry. Nah, karena hal itu, Derry langsung menelpon Aurel. Saat mengetahui Aurel sendirian di rumah sakit, Derry langsung pergi ke rumah sakit tempat di mana Aurel dirawat. Saat Derry tiba di ruangan Aurel, saat itu juga Aurel mengira jika Derry adalah papanya. Namun di sisi lain, Alvin saat itu sedang menghabiskan waktu bersama Bella. Hari itu Okan ingin menjemput Aurel pergi ke kampus. Namun saat itu juga, Aurel mengatakan jika dirinya sedang di rumah sakit. Nah, mendengar hal itu, Okan langsung menuju rumah sakit tempat Aurel dirawat. Oke, gue ke situ. Tak lama, Derry muncul di ruangannya Aurel dan mengatakan jika dirinya ingin memindahkan Aurel ke ruang VIP. Namun ruangannya masih terisi. Karena hal itu, Aurel bertanya apakah Derry bertemu dengan papanya. Derry mengatakan jika dirinya tidak melihat papanya. Dan Derry juga mengatakan jika Aurel semalam mengigau, menyebut-nyebut papanya. Tak lama, Aurel bertanya apakah Derry sengaja untuk bertemu dengannya. "Kenapa Om jadi kayak papa aku? Padahal aku ngerasa beruntung banget karena kamu selalu ada buat aku. Aku mohon jangan tinggalin aku, Om. Aku ngerasa kehilangan kalau nggak ada Om." Derry yang mendengar hal itu mengatakan, "Aurel, sebenarnya yang kamu butuhin itu adalah sosok ayah yang selalu peduli sama kamu." Aurel pun mengatakan, "Enggak Om, Om jangan kasih alasan gitu." Derry pun menjawab, "Tapi semuanya jelaskan Aurel, kamu selalu batasi saya untuk antar jemput kamu ke kosan. Kamu nggak pernah kasih izin saya untuk jemput kamu di kampus
kampus. Kamu juga bilang ke teman kamu kalau saya ini adik papa kamu. Sebenarnya kamu juga berpikir nggak mungkin ada kita. Aurel pun menjawab, iya tapi sekarang aku sadar om. Aku sadar kok kalau aku nggak mau kehilangan om. Derry menjawab dengan tegas, Aurel, yang kamu butuhkan adalah sosok ayah yang selalu ada untuk kamu. Itu yang kamu cari. Sadar kalau aku nggak mau kehilangan om. Tak lama, Aurel dan Derry mendengar suara perawat yang menyebutkan nama Okan. Nah, karena hal itu, Derry langsung bersembunyi di balik tirai. Benar saja, tak lama Okan masuk dan bertanya keadaan Aurel. Nah, saat itu juga, ponsel Derry berdering. Nah, karena hal itu, Okan mengira jika di sampingnya ada seseorang. Aurel membenarkan perkataan Okan dengan mengatakan, iya di samping ada orang sakit juga. Aurel pun mengalihkan pembicaraan, bertanya apakah Okan tidak pergi ke kampus. Okan pun menjawab, enggak, gue mau jagain lo aja di sini. Aurel mengatakan, gak usah, gua udah mendingan kok. Namun Okan tetap ingin menjaga Aurel. Tiba-tiba Aurel mengeluh sakit di bagian perutnya. Karena hal itu, Okan bertanya apakah perlu dipanggilkan perawat. Namun Aurel mengatakan, jangan, tolong belikan aja yang anget-anget. Nah, karena hal itu, Okan langsung pergi ke kantin untuk membeli sesuatu yang hangat. Karena hal itu, Derry langsung keluar dari kamar sebelah dan mengatakan, Aurel, cepat sembuh ya. Aurel pun mengatakan, Om, aku gak pernah siap kehilangan Om. Derry menjawab, kamu gak akan pernah kehilangan saya. Saya akan selalu ada kapanpun kamu butuh. Tapi, coba kamu lihat orang-orang di sekeliling kamu. Pasti banyak banget yang peduli dan sayang sama kamu. Buka mata hati kamu. Pasti ada satu orang yang tulus sama kamu. Setelah mengatakan itu, Derry langsung pergi meninggalkan Aurel. Nggak akan pernah siap kehilangan om. Di sisi lain, Alvin sedang sibuk bersama Bella, dan mereka berencana untuk pergi ke Singapura besok. Karena hal itu, Bella sangat senang dan mengatakan jika dirinya ingin membeli tas dan juga koleksi baru yang ada di sana. Tak hanya itu, Bella juga ingin mendatangi tempat yang dia mau. Siang itu, Aurel sudah diperbolehkan pulang. Nah, karena hal itu, Okan langsung mengantarkan Aurel pulang ke kosannya. Hal itu membuat Aurel mengucapkan terima kasih ke Okan karena sudah mengantarnya pulang. Namun Aurel tidak enak hati karena Okan jadi bolos kuliah. Nah, karena hal itu Okan mengatakan setiap mahasiswa itu punya jatah nggak masuk. Sayang kalau nggak dipakai. Okan pun meminta Aurel untuk masuk dan beristirahat. Aurel pun menyetujui hal tersebut. Saat ingin pergi dari kosan Aurel, Okan mendapatkan pesan dari papanya yang mengajak Okan untuk makan malam bersama di kafe kesukaan mamanya. Namun sayangnya, Okan tidak membalas pesan tersebut. Sana istirahat, jangan ngapa-ngapain dulu. Siap. Aurel menelpon Bella dan bercerita jika dirinya habis masuk rumah sakit semalam. Nah, mendengar hal itu, Bella dan Alvin kaget, namun Aurel mengatakan jika dirinya sudah baik-baik saja. Karena hal itu, Bella mengatakan jika dirinya akan menyempatkan waktu mampir ke kosannya Aurel. Saat itu, Bella dan Alvin kembali ke apartemennya Alvin. Dan saat itu, Alvin mencoba mencium Bella. Namun, sialnya, Aurel melihat papanya dan juga Bella sedang bermesraan. Apa? Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.